Baik, untuk hari ini, karena sudah menunjukkan jam 4:35, maka saya mulai saja untuk tweet kita pada sore hari ini. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada sore hari ini baru ada sekitar 5 mahasiswa yang sudah bergabung. Kemudian untuk mahasiswa lainnya kita tunggu saja untuk mungkin ada kendala atau sebagainya, jadi mungkin akan menyusul ya. Baik, em, mungkin ada dari sesi pertama, kemudian sesi kedua belum pernah bergabung, maka yang baru bergabung pada sore ini saya ucapkan selamat datang sama teman-teman semua yang hadir di web ketiga ini. Perkenalkan kembali, saya Gita Anggita, tutor Anda di mata kuliah Metodologi Penelitian dengan kode mata kuliah STTP 4302. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga untuk webnya, sedangkan untuk sesinya yaitu sesi ke-6. Nah, sesi ke-6 ini baru saja dimulai ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah melakukan atau sudah menjalankan dari sesi 1, 2 hingga ke 5 kemarin ada beberapa tugas. Nah, di tugas ketiga kemarin itu eh, s- belum banyak ya yang mengumpulkan. Jadi kira-kira apakah ada kesulitan teman-teman untuk di tugas ketiga? Halo? Kira-kira ada kesulitan tidak ya untuk di tugas ketiga? Nah, hari ini Saya, saya belum, ya siapa tadi? Bentar. saya belum cek Bu, Eh, belum cek tugasnya. oh iya belum cek ya. Ya, ya Apa? paling minggu ini. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, mungkin ada yang belum cek, kemudian ada yang sudah cek tapi biasanya masih lupa. Itu kita ada tugas di sesi kelima, karena sesi kelima sudah berakhir dan kita memasuki sesi 6. Namun di sesi kelima itu ada tugas teman-teman, yaitu di tugas 3. Tugas 3 itu ada deadline-nya, yaitu di tanggal 11 sampai di tanggal 25. Jadi masih minggu depan, masih cukup panjang sih waktunya. Nah, tugasnya apa? Jadi, teman-teman yang kemarin sudah mengumpulkan tugas 2, sudah dilakukan perbaikan, teman-teman sesuaikan dengan template dari proposal, yaitu proposal prodi, yang bisa teman-teman download di LMS di aktivitas belajar 6 pada sesi keempat. Nah, di bagian bawah ini itu ada template proposal penelitian teknologi pangan. Nah, jadi teman-teman masukkan untuk draft proposalnya sesuai dengan template yang ada disediakan oleh Prodi. Apa aja untuk templatenya isinya? Untuk templatenya mulai dari cover, di situ ada judul, kemudian nama, kemudian ada program studi, kemudian ada isi yang mencakup pendahuluan di bab 1. Kemudian di bab 2-nya ada tinjauan pustaka ataupun studi pustaka. Yang bab 3-nya ada metode penelitian. Kemudian di bagian paling akhir itu ada daftar pustaka. Oh iya, sebelum kita mulai untuk pembahasan tugas, ini kira-kira suara saya cukup terdengar jelas nggak ya? Atau kecil? Saya takutnya saya ngomong ternyata kecil suaranya. Sudah terdengar jelas, Bu. Jelas ya? Jelas Bu. Jelas ya. Nah, jadi di proposal itu saya ulangi kembali, dia terdiri dari 3 bab di luar cover dan daftar pustaka, yaitu di bab 1 ada pendahuluan, kemudian bab 2 studi pustaka, bab 3 metode penelitian. Saya sudah mengecek tugas teman-teman dari tugas 1 itu tentang judul, kemudian di tugas 2 tentang kutipan dan kalimat langsung tak langsung. Namun di tugas 2 itu teman-teman sudah mulai mengembangkan isi dari kerangka proposal. Jadi di tugas 1 memang hanya kerangkanya saja sudah saya berikan nilai.
Apabila menyebutkan di bab satu itu ada pendahuluan, ada latar belakang, hingga manfaat. Kemudian di bab 2 ada pinjaman pustaka di situ. Kemudian ada penelitian terdahulu, ada kerangka berpikir, itu sudah saya berikan nilai. Nah, untuk di tugas 2 itu kemarin hasil koreksian, saya minta teman-teman untuk melanjutkan atau mengembangkan isi kerangka yang masih kosong. Jadi ada beberapa yang masih kosong dengan penambahan sitasi dan daftar pustaka serta kalimat langsung dan tak langsung. Kemarin kita sudah belajar bersama untuk di web 2 ya. Nah, hari ini kita akan di tab 3 kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana proposal. Jadi kita lebih bedah lagi tugas teman-teman semua, yaitu di sesi 5 yang seharusnya sudah beberapa mahasiswa yang mengumpulkan, namun per hari ini itu ternyata baru satu teman-teman yang mengumpulkan. Jadi teman-teman silakan nanti mengerjakan ya, jangan jangan menunggu deadline. Sebentar, ini sudah ada yang bergabung. Yang baru bergabung ada Windu, kemudian Yunita, sama Khadijah ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai lupa untuk tugas. Kita ada tugas di tugas ketiga sesi kelima. Per hari ini itu ada baru satu mahasiswa yang mengumpulkan. Nah, harapannya di sesi keenam ini, sebentar, mohon maaf ya suara saya agak mungkin agak bindeng gitu ya, karena sedang kurang enak badan, jadi mungkin di penjelasannya mungkin kalau memang ada yang kurang jelas silahkan disampaikan biar diulangi. Nah, di sesi keenam ini nantinya akan ada dua aktivitas belajar teman-teman, yaitu aktivitas belajar 9 dan aktivitas belajar 10. Kita lihat dulu untuk aktivitas belajar 9. Di aktivitas belajar 9 itu kita akan melakukan TWEB. Nah, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Yang akan kita bahas adalah di aktivitas belajar 10. Apa yang akan kita bahas yaitu eh, tentang proposal penelitian yang sesuai dengan sistematika proposal penelitian program studi atau template prodi yang terdiri dari cover, kemudian ada bab satu, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka. Nah, nanti tugas ini yang sudah diperbaiki, kemudian dikoreksi, dapat masukan, itu teman-teman bisa menguploadnya di sesi ketujuh, seingat saya nanti. Cuman sesi ketujuh masih terkunci ya, jadi di sesi ketujuh itu ada tugas kembali yaitu tugas 4. Nah, itu adalah perbaikan dari tugas 3. Namun di tugas 4 itu teman-teman diminta memperbaiki draft proposal hasil dari koreksi di tugas 3, namun teman-teman usahakan untuk similarity-nya di bawah 30. Jadi nanti teman-teman mungkin akan mensubmit tugas 4, kemudian akan terlihat kira-kira similarity-nya atau kesamaannya dengan eh, hasil karya ilmiah orang lain itu tinggi atau tidak. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk di output akhir dari mata kuliah ini yaitu proposal dengan similarity-nya kurang dari 30%. Gimana sebentar ya? Di sini. Nah, ini. Jadi tugas 4 itu harus sesuai dengan kaidah penulisan, kemudian similarity-nya di kurang dari 30%. Terus gimana Bu nanti mengeceknya? Nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana cara mengeceknya atau bagaimana sistematika untuk pengecekan plagiatnya ya. Jadi kita mulai dulu untuk di sesi ke-6. Jadi mungkin pada sore hari ini nggak terlalu panjang ya saya rasa untuk webnya, berhubung kita hanya membahas satu paper atau satu proposal karena yang baru mengumpulkan adalah satu mahasiswa. Ini ada bergabung nggak ya? Namanya Dwi nggak salah saya di sini. Ini memang sengaja saya belum nilai karena kita akan membedah proposal ini di web ketiga ini. Sudah ada bergabung nggak ya mahasiswa atas nama Dwi Fitriani? Sepertinya belum ada ya.
Masih 9. Ini sudah terlihat belum ya untuk layarnya? Oke, masih belum. Saya stop share dulu. Sudah terlihat belum ya untuk proposal penelitiannya, teman-teman? Terlihat, Bu. Lihat ya. Sebelum sebelum kita mulai ini, saya ingin bertanya lagi selain Tenri, tadi Tenri mungkin belum cek. Untuk teman-teman lain ada kesulitan nggak? Yang baru bergabung ada kesulitan nggak dalam pengerjaan tugas, baik tugas 1, tugas 2, kemudian, nah ini di tugas 3. Ada kesulitan nggak teman-teman? Halo, mungkin Risman? Risman ada kesulitan nggak? Halo Risman? Halo, Risman? Bisa mendengar suara saya, Risman? Kemudian kalau Risman belum bisa ya, merespon ya mungkin ya. Saya ingin bertanya Windu, kira-kira ada kesulitan nggak dalam pengerjaan tugas 1 dan 2? Windu Aji. Hadir Bu, sejauh ini Alhamdulillah agak dapat dimengerti, namun ada sedikit kesulitan dalam merangkai data latar belakang. Oke, di latar belakang ya, ini sebentar saya coba Betul. dulu untuk kesulitan teman-teman. Apa saja nanti kita akan bahas untuk bagaimana eh, apa ya, mengerjakannya. Kalian mumpung kita sedang tuet, jadi bisa secara langsung menyusun latar belakang. Kemudian Khadijah, ada Khadijah bisa merespon saya, Khadijah. Apakah di tugas 1, 2, kemudian 3 ada kesulitan Khadijah? Halo, ini suaranya kecil sekali ya. Halo, halo Khadijah. Apakah dalam penyusunan proposalnya ada terdapat kendala? Ini belum ada, Ibu. Kecil sekali ya suaranya. Belum ada ya? Mungkin bisa ditulis di chat kali ya. Karena di saya suaranya sangat kecil. Oke, kita beralih lagi ke Cindy. Kalau Cindy bagaimana? Iya, Bu. Masih sini masih bingung di bagian bab tiganya, Bu. Bab 3 di metode ya? Iya, Bu. Bentar. Kemudian kalau Nisrina, halo Nisrina bisa merespon saya? Iya, Bu. Saya juga Mana masih bingung di metodenya, Bu. di metode ya? Iya. Seperti apa metodenya yang bingungnya?
penyusunannya itu, Bu. Penyusunan dari urutannya atau memilih metode yang akan digunakan kira-kira. Metode yang digunakan. Yang akan digunakan ya. Iya, bingung menentukannya gitu, Bu. Oke. Kemudian Yunita, Baik, Bu. Sejauh ini belum ada, masih aman. siaman ya. Kemudian Tika, ada kendala nggak? Kalau sejauh ini belum ada, Bu. Masih aman juga. Si aman ya. Iya. Oke, jadi sejauh ini dari beberapa teman-teman yang hadir ada dua, yaitu bagaimana menyusun latar belakang dan metode yang akan dipilih di bab 3. Oke, sebelum kita membahas tentang itu, sini ini mungkin sudah terlihat oleh teman-teman bahwa di sini ada template proposal penelitian dari program studi teknologi pangan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di tugas 3 dari koreksian tugas 2 itu, yang draft proposal yang sudah teman-teman kembangkan, kemudian diberi masukan, teman-teman sesuaikan dengan template program studi. Nah, ini adalah template program studi teman-teman. Di situ di pertamanya ada tulisan proposal penelitian. Ini menjelaskan bahwa jenis artikel ataupun jenis karya ilmiah kita adalah dalam bentuk proposal penelitian. Kita lihat bersama di sini yang perlu saya ingatkan bahwa dalam penulisan ini di tugas 3, kemarin saya sudah mengingatkan teman-teman kalau bisa tugasnya dalam bentuk Word biar bisa dicek untuk formatnya. Kemudian kalau ada perbaikan atau koreksi bisa langsung saya koreksi. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini untuk penulisan proposal penelitian untuk fontnya adalah Times New Roman di bold, kemudian ukurannya adalah 12. Kemudian teman-teman perhatikan lagi di bagian bawah itu ada spasi. Berapa spasinya? Spasinya adalah 1,5. Nah, kemudian kita turun lagi di sini ada judul. Di judul ini dalam tulisan eh, caps lock ya, maksudnya huruf kapital semua judulnya. Di sini terlihat bahwa ukurannya masih sama. Dia jenisnya adalah Times New Roman 12, kemudian di bold untuk judul. Kemudian kita lihat lagi di bagian logo. Nah, di sini di proposal atau di cover karena di template diminta cover, teman-teman sesuaikan dengan template yang ada. Berapa ukurannya? Oh, ternyata tinggi kali lebarnya adalah tingginya 4, sedangkan lebarnya 6. Nah, ini sesuai eh, oleh format. Jadi, teman-teman sesuaikan untuk logonya. Kemudian, sebelum itu, kita lihat dulu untuk ukuran dari kertas. Dia pakai kertas apa ya? Kita lihat di sini. Oh, ternyata dia menggunakan kertas A4. Kemudian kita lihat di marginnya. Marginnya di sini masih normal. Kalau untuk proposal ya, ini saya langsung download. Belum ada di edit segala macam. Jadi masih kanan kirinya masih sama. Yaitu ukuran normal. Kemudian kita lihat lagi. Kita sudah ketahui bahwa kertas yang digunakan adalah ukuran A4. Kemudian dia marginnya normal atau kanan kiri atas bawahnya sama. Kemudian di sisi bagian bawah logo ini ada keterangan bahwa disusun oleh. Nah, kalau disusun oleh ini berbeda dengan judul dan tulisan atau jenis karya ilmiah kita yang tadinya 12, ternyata disusun olehnya ini fontnya ada berukuran 14, teman-teman. Fontnya 12, kemudian untuk nama masih sama 12. Untuk keterangan UT-nya itu 14 untuk NIM dan UT. Jadi teman-teman langsung saja nantinya download template-nya dan masukkan ke template yang sudah tersedia. Insya Allah tidak akan berubah kalau untuk isinya ya, maksudnya kayak marginnya, kemudian ukuran kertas. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Jangan lupa
tahunnya teman-teman sesuaikan, kita di tahun 2026. Kemudian setelah cover, tadi ada isinya yaitu di bagian pendahuluan. Biasanya ada latar belakang. Ini untuk subbab, yaitu ukurannya adalah 12 dengan penomoran yaitu menggunakan 1. Untuk bab ya, maksud saya untuk bab itu menggunakan penomoran 1. Sedangkan untuk subbab itu ada latar belakang. Subbab diberi penomoran dengan alfabet yang kecil hurufnya, yaitu A, mulai dari A, B, C, dan D. Nah, ini isi latar belakang, nanti akan kita bahas untuk yang latar belakang. Ini saya akan membahas tentang formatnya terlebih dahulu, karena di tugas 3 yang akan dinilai bukan hanya isi teman-teman, tapi formatnya sudah sesuai apa belum. Nanti saya akan diperlihatkan untuk penilaiannya seperti apa. Kemudian setelah latar belakang, ada rumusan masalah juga sama. Sebentar. Untuk fontnya juga kurang lebih di Times New Roman 12, tapi tidak di bold ya teman-teman. Ada beberapa mahasiswa yang untuk subbabnya itu masih di bold. Jadi subbab itu tidak di bold, kemudian diberi penomoran dengan alfabet berukuran kecil, jadi bukan kapital. Nah, begitu juga dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga studi pustaka. Jadi studi pustaka ini juga sama, namun dia di bold untuk yang studi pustaka. Kita lihat untuk yang pendahuluan tadi, pendahuluan juga sama. Ternyata dia di bold, kemudian berukuran 12 dan diberi huruf kapital semua. Begitu juga dengan studi pustaka. Namun di studi pustaka di sini dia masih nggak kapital ya. Nanti kita lihat di pedoman apakah harus di kapital atau enggak. Nah, kemudian sama juga dengan metode penelitian di sini di bold, kemudian diberi penomoran dengan angka. Nah, ini untuk tabel. Jadi kalau teman-teman ada menggunakan tabel, jadi dibuat tabelnya itu tidak tabel tertutup ya. Jadi tabelnya tabel terbuka dengan keterangan tabel itu di bagian atas dari tabel dan diberi posisi tengah atau center. Kemudian kanan kirinya sama di bagian dalam itu tidak menggunakan garis. Jadi yang menggunakan garis hanya di bagian atas dan bawah dari tabel. Jadi kira-kira seperti ini untuk tabel. Ini disebut tabel terbuka. Jangan lupa di bagian bawah apabila menggunakan tabel yang berisikan penelitian ataupun kutipan dari seseorang atau penelitian terdahulu itu dijelaskan atau diberikan di bagian bawah keterangannya, dikutip dari siapa dan disertakan oleh tahun. Nah, kemudian setelah metode itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan kapital dan di bold juga. Nah, untuk daftar pustaka ini teman-teman kemarin saya lihat ada yang tidak berurutan ya. Jadi saya harapannya setelah dikoreksi untuk tugas 2, teman-teman sudah mulai mengurutkan daftar pustaka dari abjad A hingga Z. Nah, di sini misalnya ini Ayu, kemudian Vitasari, Hendra. Nah, ini semua diurutkan secara abjad, kemudian di bagian ataupun di baris kedua dari daftar pustaka itu ada eh, seperti alinea ya, kayak menjorok sedikit ke bagian dalam. Nah, di sini. Jadi nama biasanya ada atau biasanya dikenal dengan huruf kelima itu baru ada masukan di sini. Kita hitung 1, IF, I, 2, 3, 4, 5. Jadi di bagian atau di barisan S ini baru diletakkan baris yang kedua dari daftar pustaka tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk untuk spasinya. Kalau spasi di daftar pustaka itu dia menggunakan 1,5 dan tidak ada penambahan before dan after space untuk paragraf. Sedangkan untuk isi dia menggunakan spasinya 1,5 sama juga tidak ada before dan after paragraph space. Kira-kira seperti itu untuk format dari proposal ya teman-teman.
Kemudian kita lihat bersama untuk bagaimana contoh proposal yang akan kita bahas. Sampai di sini untuk margin ada yang ingin ditanyain nggak? Aman ya? Aman, Bu. Aman ya, oke. Nah, ini ada siapa yang baru bergabung ini ya? Ada Dwi. Nah, ini karena Dwi, karena tadi Dwi datang atau masuk di webnya agak terlambat, jadi saya izin terlebih dahulu sama Dwi ya. Kita akan membahas proposal penelitiannya Dwi karena baru Dwi yang mengumpulkan untuk tugas 3. Yang lain belum mengumpulkan. Jadi kita karena hari ini topiknya adalah membahas proposal, maka kita akan membahas proposal teman-teman yang sudah submit. Gak apa-apa ya Dwi? Tidak apa-apa, Bu. Oke. Sebelum itu Dwi kira-kira selama penyusunan proposal ini apakah ada mengalami kendala gitu? Saya yang masih bingung itu di bagian kerangka pemikiran. Oke, di kerangka pemikiran ya, sebentar saja. Iya. Oke, nah ini adalah proposal penelitian oleh Dwi Fitriani, teman-teman. Jadi mungkin Dwi bisa menceritakan terlebih dahulu kira-kira ini penelitiannya tentang apa, Dwi? Silakan, Dwi. Biar saya yang jadi eh apa ya, yang mengarahkan nanti. Tapi terlihat ya di screen-nya. Nanti kalau itu biar saya yang bantu sebagai hostnya nanti. Silakan, Dwi. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh substitusi cabai rawit yang substitusi cabai rawit dengan cabai Jawa terhadap karakteristik sensori sambal pedas. Nah, ini kan saya lihat belum banyak penelitian tentang penggunaan cabai Jawa sebagai bahan masakan ya, karena yang saya lihat kan masih banyak digunakan untuk sebagai rempah. Dari situ ide penelitiannya. Oke. Jadi latar belakang atau yang jadi keresahannya Hmm, itu adalah cabai Jawa ini jarang atau masih eh, kurang dimanfaatkan gitu ya untuk sebagai isian sambal atau bahan baku dari sambal, begitu ya? iya betul Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sebelum kita lanjut, saya sambil mengecek. Ini, oh ya, nanti biar dijelaskan dulu saja. Oke, lanjut, Dwi. Bagaimana tentang latar belakangnya? Tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakangnya karena cabai Jawa ini jarang dimanfaatkan, tapi ada digunakan untuk rempah. Biasanya dipakai untuk rempah apa? Nah, kalau yang dari saya teliti itu paling banyak memang digunakan untuk sebagai eh, di jamu-jamu kayak gitu. Untuk masakan mungkin masih sebagian kecil dan hanya di beberapa daerah tertentu seperti Kenapa? Kenapa ya dia digunakan di jamu gitu? Ada yang tahu nggak? Maksudnya pernah pernah membaca nggak? Kenapa kira-kira dia em, menggunakan cabai Jawa di jamu gitu ya? kalau saya berdasarkan yang saya baca itu karena kandungan dari cabai hijau ini kan memberikan rasa hangat gitu. Tapi untuk beberapa daerah ada yang sudah menggunakan sebagai masakan, tapi itu mungkin belum ada publikasi, belum ada penelitiannya untuk Oke. penggunaan sebagai bahan pangan atau pengganti rempah itu masih kurang. Kalau dari segi harganya bagaimana? Untuk harga ini kan termasuk tinggi mungkin kurang tepat untuk digunakan sebagai pengganti cabai rawit kalau berdasarkan harga. Jadi
Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui rasa yang dihasilkan dari substitusi eh, untuk kedepannya memberikan alternatif rasa. Nah, kalau untuk harga masih belum bisa menggantikan eh, harga cabai rawit yang lebih terjangkau di masyarakat. Oh, jadi lebih cukup tinggi ya harganya dibanding cabai rawit. Iya, Oke. Hmm. Kemudian yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana dia ini bisa menjadi substitusi si cabai rawit gitu ya. ya, betul. Kalau dia kalau dia harganya lebih tinggi, kenapa digunakan untuk mensubstitusi cabai rawit kira-kira? Nah, ini lebih untuk pengembangan pengembangan produk pangan eh, Jadi mungkin untuk meningkatkan diversifikasi. oke untuk memanfaatkan Hmm, em, salah satu bahan pangan tersebut, kemudian ya. untuk diversifikasi dan mungkin bisa ditambahkan bahwa untuk mengatasi kondisi di saat cabai rawit mahal atau cabai rawit langka itu juga bisa ya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu urgenitasnya. Jadi saat cabai rawit itu nggak ada, adanya cabai Jawa itu bisa mensubstitusi penggunaan cabai rawit. Itu cukup menarik untuk penelitiannya. Kemudian yang diteliti apa untuk penelitian ini, Dwi? Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui berapa persen preferensi substitusi yang disukai yang dapat diterima oleh panelis agar Oke. dapat dikembangkan menjadi produk sambal. Jadi untuk mengetahui pengaruh persentase dari substitusi terhadap karakteristik. Karakteristik yang seperti apa? Apa saja untuk karakteristiknya? Untuk mengetahui karakteristik Mohon maaf suaranya agak kecil. Mungkin bisa lebih didekatkan ya. untuk mengetahui karakteristik warna, rasa, aroma, tekstur, dan tingkat kesukaan panelis. Oke. Jadi dilihat nanti ya kira-kira ada di situ mungkin dibikin formulasi. Mungkin ya ini kalau saya baca sekilas ada nanti dibikin formulasi. Kemudian dilihat pengaruhnya apakah memberikan warna, kemudian diberikan ke rasa tadi ya, di rasa kemudian hingga ke tingkat kesukaan. Nah itu masing-masing nanti bisa masuk ke metode. Kemudian kita lanjutkan tujuan penelitian. Jadi mengetahui pengaruh. Jadi tujuan penelitian memang di, eh, di menjawab dari rumusan masalah. Mungkin bisa dijelaskan untuk tujuan penelitiannya apa ya, Dwi? Menjawab dari rumusan masalah untuk mengetahui persentase mana yang paling disukai oleh panelis. Oke. Juga mengetahui karakteristik sensorinya dengan tingkat skala 1 sampai 5. Oke. Skala yang digunakan skala 1 sampai 5. Nah, ini sudah bagus untuk manfaatnya. Ada dijelaskan manfaat teoritis, kemudian praktis. Nah, ini untuk studi pustaka. Jadi yang dimasukkan ke studi pustaka ini apa aja, Dwi, yang dimasukkan untuk proposal penelitiannya? Bentar ya. Apa saja yang Dwi masukkan? Untuk bagian tinjauan literatur, saya memasukkan tentang cabai Jawa, cabai rawit, dan karakteristik sensori sambal pedas. Eh, untuk bab ini sebenarnya saya masih agak bingung apakah perlu ditambahkan tinjauan yang lain atau bagaimana ya, Bu? Ya, nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, di sini untuk tinjauan pustakanya ada cabai Jawa, itu sudah bagus karena termasuk variabel yang akan kita gunakan.
Kemudian ada cabai rawit juga. Dan yang terakhir ada karakteristik sensori sambal pedas. Itu sudah mencakup ya. Mungkin nanti bisa ditambah lagi untuk isinya. Nah, kemudian di di bab 2 juga ada penelitian terdahulu. Nah, ini cukup banyak untuk penelitian terdahulu yang Dwi masukkan. Ada dari Mario. Nah, kemudian salah satunya dari Mario ya, penelitiannya ya. Ini satu penelitian yang dilakukan oleh Mario Marwati dan Prabowo. Judulnya pengaruh formulasi cabai rawit, fermentasi dan biji keluak terhadap karakteristik sensori dan kimia sambal keluak. Jadi Oke. saya hanya memasukkan satu penelitian terdahulu yang paling relevan. Oke, yang cukup relevan. Kemudian juga tahunnya di tahun 2022, jadi masih masuk rentang 5 tahun ya. Iya, Oke. Nah, kemudian kenapa menggunakan RAL di sini? Karena sama ya, sama-sama pakai RAL ya. betul. Jadi saya menggunakan metode yang sama seperti penelitian sebelumnya karena saya menilai penelitian ini masih serupa. Jadi Jadi menggunakan metode yang sama. oke, nah yang jadi permasalahan yang masih agak dibingungkan oleh Dwi adalah di kerangka pemikiran. Kita skip dulu untuk kerangka pemikiran, namun secara garis besar sudah cukup baik untuk kerangka pemikirannya sudah dibuat dalam bentuk bagan. Jadi kerangka pemikiran ini adalah tidak ditulis lagi teman-teman. Jadi diminta dalam bentuk bagan supaya enak. Kira-kira apa permasalahannya sampai dilakukan penelitian tersebut. Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian kita lihat di hipotesis. Jadi di hipotesis, sebentar, internet saya agak kurang stabil ya. Di hipotesis ini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada H1 dan H0. Jadi di hipotesisnya tidak terdapat pengaruh nyata dari persentase substitusi cabai rawit dan cabai Jawa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya terdapat pengaruh nyata dari persentase. Ini sudah cukup baik untuk hipotesisnya. Kemudian untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya adalah kuantitatif eksperimental, kemudian variabelnya mungkin bisa dijelaskan, Dwi? Metode penelitiannya seperti apa? Halo Dwi, masih mute ya? Yang persentase variabilitas yaitu persentase substitusi cabai Jawanya untuk persentase 0%, 25, dan 50%. Itu sebagai Oke. persentase Itu untuk sudah variabel. dijelaskan belum ya? Di sini ya? Di rancangannya Eh, ya? adanya saya jelaskan ya di rancangan penelitian perlakuan Ini ya? ya, substitusi. Tuh. Oke. Kemudian silakan dijelaskan lagi untuk jenis penelitian, lokasi, dan seterusnya di bagian metode. Jadi nantinya diberikan atau diteliti persentasenya, kemudian diukur berdasarkan sensori. Kemudian bagaimana lagi, Dwi? Penelitian ini dilakukan pada Agustus sampai September. Untuk lokasi akan dilaksanakan di laboratorium pengolahan pangan dan laboratorium analisis sensori. Universitas mana yang mau di eh, Ah, ya, untuk universitas haruskah disebutkan atau bisa menggunakan pengganti kayak gitu? Nggak usah eh, tanpa disebut. disebutkan saja? Ah, saya belum mencari untuk yang ada laboratorium ini karena setiap laboratorium mungkin namanya akan berbeda di setiap universitas ya, Bu. Oke. Jadi untuk lokasi itu Mhm, ya. kira-kira Dwi pilih dulu
Hmm, alat yang akan Dwi pakai. Misalnya hmm, ada proses pengolahan pangan menggunakan laboratorium dari Universitas A gitu ya. Nah, tapi di Universitas A nggak ada laboratorium sensori Bu, adanya di Universitas B nggak apa-apa, dijelaskan aja. Jadi di penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium pangan Universitas apa atau fakultas apa dan laboratorium analisis sensori fakultas apa universitas apa. Jadi dijelaskan saja nggak apa-apa. baik. Ini Nah, saya kemungkinan akan saya ubah ke Universitas Ahmad Dahlan, tapi untuk nama laboratoriumnya saya belum mencari untuk nama laboratoriumnya. oke, nanti dilengkapin fakultasnya juga ya. Oh Karena iya, baik. tiap-tiap universitas labnya milik per fakultas gitu. Fakultas Iya. X, Universitas Ahmad Dahlan. Jadi sekalian saya koreksi. Jadi akan dilakukan di Agustus sampai September. Semoga lancar ya. Kemudian lanjut untuk populasinya. Untuk populasi dan sampel populasi adalah semua konsumen produk sambal dengan fokusnya ini untuk di wilayah Yogyakarta. Sedangkan untuk sampel penelitian itu 30 orang panelis tidak terlatih yang ada di sekitar lingkungan laboratorium yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Oke, di situ jelaskan teknik purposive sampling. Purposive sampling ini kira-kira sudah menguasai atau belum untuk Dwi? Ini belum menguasai. Oke, tapi dari penelitian sebelumnya dia menggunakan 30 panelis ya? Penelitian yang keluar itu ya, Bu. Oh, yang keluar itu tiga Yang puluh dimaksud. panelis. Oke, ini kemudian untuk instrumen? Instrumen yang digunakan menggunakan lembar uji organoleptik dengan skala higienik 1 sampai 5. Jadi, panelis akan memberikan penilaian terhadap parameter warna, aroma, tekstur, dan rasa sambal. Hmm. Nah, kemudian nanti Dengan masuk ke rancangan ya. Rancangan tadi sudah dijelaskan oleh Dwi. Kemudian bagaimana untuk tahap pengumpulan datanya, Dwi? ini penelitian, tahapan penelitian setelah menyiapkan bahan dasar sambal untuk sampel yang akan diberikan kepada panelis disajikan dalam wadah kecil dengan kode acak. Lalu kemudian dilanjutkan dengan panelis mencicipi setiap sampel sambal dan memberikan penilaian. Oke. Setelah diperoleh datanya, nanti dianalisis menggunakan ANOVA dengan Ya, signifikansi 5% dan dilanjutkan dengan uji nyata ya. ya. Oke, nah ini eh, sudah cukup bagus untuk proposalnya, sudah cukup lengkap. Nah, untuk daftar pustaka nanti akan kita lihat bersama. Nah, ini saya coba koreksi dari atas dulu ya. Untuk proposal penelitiannya kita lihat sudah benar. Times New Roman 12, kemudian di bold kita lihat untuk layoutnya. Dia menggunakan A4 untuk ukuran kertas, marginnya normal, sudah sama dengan template. Ini teman-teman yang lain eh, silakan diperhatikan ya. Kemudian untuk judul diminta adalah huruf kapital semua dengan ukuran 12, fontnya Times New Roman dan di bold. Nah, yang di bagian sini ini harus diperhatikan untuk Dwi. Kira-kira apakah penulisan eh, nama Latinnya sudah benar atau belum? Coba dicek lagi di internet kira-kira sama sudah benar atau belum untuk apa ya untuk
penulisan huruf Latinnya. Apakah semuanya miring atau ada yang tidak miring? Coba dicek dulu, Dwi. Untuk penulisan tulisannya itu untuk nama ilmiah miring, huruf italik. Udah kapital semua ya itu. Sebentar ya, saya coba bantu juga. Saya coba cek juga. Jadi kalau memang di nama Latinnya itu tidak kapital semua, diikutkan saja. Bentar kita lihat. Nah, yang ditulis biasanya itu dalam bentuk tidak kapital semua, kemudian yang diberi italik atau yang bercetak miring adalah yang ini saja di paper retrofractum saja, sedangkan di filenya ini tidak di italik. Ya, bentar ya, saya kasih warna merah jadi kelihatan yang mana yang diperbaiki. Nanti silahkan kalau memang itu dihitamkan lagi saja, nggak apa-apa. Nah, ini dalam bentuk ini, kemudian ini juga tidak huruf kapital semua. Oke, ini yang saya koreksi. Nah, begitu juga ini nanti silakan dicek lagi ya untuk Dwi, untuk yang cabai rawitnya. Bagaimana untuk penulisan nama Latinnya. Oke, kemudian kita lanjutkan di logo. Kita lihat untuk size-nya ternyata sama di 4 dan 6. Disusun olehnya di font 14, nama dan namanya 12 tadi ingat saya. Kemudian NIM dan daerahnya itu di 14. Sudah sama, sudah bagus, di tahunnya sudah diperbaiki. Kemudian masuk ke pendahuluan. Sini sudah baik di pendahuluannya kapital. Sebentar saya lihat di template dulu. Oke. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Jadi kalau di pendahuluan template, sebentar saya stop share dulu. Teman-teman perhatikan di bagian template, di sini sudah terlihat belum ya? Masih loading ya? Sudah terlihat belum ya? Nah, di bagian template ini, pendahuluan, kemudian latar belakangnya lurus dengan angka 1 di sini, kalau teman-teman perhatikan. Nah, kemudian pendahuluannya segaris dengan latar belakang huruf pertamanya. Baru setelah itu, masuk di sini, di huruf ketiga baru ada alenia. Ini ya, kita lihat. Dan saya stop share dulu untuk punyanya Dwi.